Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah bisa menjalankannya dengan berjamaah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini pembahasan kita adalah tentang amaliyah yang biasa kita kerjakan setelah sholat, seperti zikir, seperti doa bersama, dan lain sebagainya. Masalah pembahasan tentang sholat sudah kita tuntaskan pembahasannya sebelumnya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tentunya setelah salam, yang perlu kita ketahui adalah apa saja yang dilakukan oleh imam, apa saja yang dilakukan oleh makmum, apakah adab-adab setelah sholat itu sudah kita lakukan semuanya. Yang terkadang tanpa sadar kita keluar dari adab-adab sholat berjamaah. Di antaranya adalah makmum. Misalkan imam belum meninggalkan masjid, makmum sudah keluar duluan, itu sebenarnya sudah keluar dari adab. Ada waktunya kapan makmum itu boleh keluar dari masjid, itu ada waktunya. Imam misalnya juga setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemana arah menghadapnya imam? Terkadang kita melihat di satu masjid menghadap ke jamaah, betul? Ada lagi yang menghadap ke utara, betul? Ada lagi yang tetap menghadap ke arah kiblat. Nah, ini juga akan kita bahas. Jadi supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, pembahasan pertama setelah kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tentu yang dilakukan oleh imam di antaranya adalah kemana arah imam itu, apakah ke arah jamaah atau ke arah utara atau tetap ke arah kiblat. Ini akan kita bahas. Kita lihat dulu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan Samurah bin Jundab qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Jadi ada salah satu sahabat yang bernama Samurah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai mengerjakan solat, beliau itu menghadapkan mukanya kepada kami. Berarti kalau dari hadis ini, imam itu harusnya menghadap kemana? Ke jamaah. Ustadz Dedi tadi menghadap kemana? Ke utara. Betul apa salah? Salah loh, disalahkan. Salah loh, ya. Hadis yang kedua dikatakan Anil Barra qala kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Barra itu berkata, jika kami salat di belakang Nabi, ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi, maka kami senang berada di kanan Nabi. Kenapa? Karena beliau menghadap dengan wajahnya kepada kami. Berarti Nabi menghadap ke arah mana? Ke arah utara. Yang dilakukan Ustadz Dedi betul atau salah? Betul, tadi salah. Ini repot ini. Makanya kalau kita memahami hadis itu jangan cuma satu, ya. Harus lihat hadis-hadis yang lain. Dan kasusnya sekarang ini, zaman now ini, cuma tahu satu hadis, faham satu hadis, sudah menyalahkan amaliyah yang lain, padahal mereka juga punya hadis yang lain, gitu. Jadi di sini disebutkan ada dua cara yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama adalah menghadapkan wajahnya kepada jamaah, yang kedua adalah menghadap ke arah utara. Makanya sahabat-sahabat itu senang ada di sebelah utara Nabi. Kenapa? Bisa melihat wajah Nabi karena menghadapkan ke arah utara. Loh, mana yang lebih afdol? Apakah menghadapkan wajahnya ke jamaah atau ke utara? Nah, ini sebenarnya ada rinciannya. Kapan imam itu menghadap ke arah jamaah, kapan imam itu menghadap ke arah utara. Enggak setiap waktu habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung melototi. Ada yang sampai gitu, dilihatin satu-satu, sampai sungkan yang di depannya itu nunduk gitu. Nah, ini ada keterangan.
jika imam in kana lil imam adatan ay yu'allimahum aw ya'idhahum, jika imam itu punya kebiasaan mengajar atau memberikan ceramah atau memberikan nasihat kepada jamaah, fayustahabbu ayyubbila alaihim biwajhihi jami'an, maka disunnahkan imam itu menghadap kepada jamaah, wajahnya itu menghadap kepada jamaah secara keseluruhan. Jadi ketika imam itu mau menghadap ke wajahnya, menghadapkan wajahnya kepada jamaah, itu ketika ada yang ingin disampaikan. Bisa difahami? Ada nasihat yang ingin disampaikan. Dia ingin kultum misalnya, hadapkan kepada jamaah. Wa in kana la yazidu 'ala dzikril ma'tsur. Tetapi kalau cuma zikir seperti biasanya, astaghfirullahalazim, 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 apakah ini harus menghadap kepada jamaah? Nah, disebutkan dalam kitab Fathul Bari ini, kalau misalkan hanya zikir seperti biasanya, maka imam itu tetap menghadap ke arah utara, tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi pilihannya dua, menghadap kepada jamaah dan menghadap kepada arah utara. Menghadap kepada jamaah jika apa? Ada yang ingin disampaikan. Kalau hanya zikir seperti biasa, menghadap ke arah utara. Dan menghadapnya imam ke arah utara pun itu tidak asal menghadap, ada waktunya. Kapan imam itu berputar, itu ada waktunya juga. Gak tiba-tiba ngadep seenaknya, enggak, tapi ada waktunya. Kapan waktunya? Kita bahas setelah saya bacakan pendapatnya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari. Wa qala Ibnu Abi Hatim, tadabbartul ahadits allati ruwiyat fi istiqbalin nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nas biwajhihi fawajadtu inhirafahu an yaminihi asbatah. Nah, dikatakan dalam kitab Fathul Bari itu bahwa yang paling afdal itu adalah menghadapkan wajahnya ke arah utara. Dan ini pendapat yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Makanya kalau kita lihat di pesantren-pesantren, di masjid-masjid Nahdlatul Ulama, biasanya menghadapkan ke arah utara. Habis salam langsung menghadap ke arah utara. Tapi ada di sebagian masjid yang menghadapkan wajahnya ke jamaah. Itu berarti pakai hadis yang pertama tadi saya sampaikan. Dan dikatakan lagi wa kuriha tanaffulul imam bimihrabil masjid, makruh bagi imam melakukan sholat sunnah rawatib ba'diyah di mihrab. Jadi kalau imam sudah selesai salam, ya sudah zikir dan lain sebagainya, kita ada kesunahan melakukan sholat sunnah. Imam itu dimakruhkan kalau dia sholat sunnahnya di mihrab, di tempat imaman itu. Kenapa kok dimakruhkan? Karena status dia sebagai imam itu sudah habis. Dikhawatirkan juga kalau misalkan imam itu masih di tempat mihrab, dia sedang melakukan sholat sunnah, ada jamaah baru datang menyangka dia itu sedang sholat wajib sehingga mengikuti. Makanya kalau imam sudah selesai, zikirnya sudah selesai, kalau sholat sunnah cari tempat lain. Kalau seandainya sholatnya tetap di tempat imam, sholatnya sah, cuma makruh. Demikian duduk seperti posisi sebagai imam. Begitu juga kalau imam itu tetap habis salam itu menghadap ke kiblat terus, gak berputar sama sekali, zikirnya menghadap ke arah kiblat, itu juga makruh. Apakah dosa, Ustaz? Enggak. Jadi kalau ada imam tetap menghadap kiblat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tidak masalah, cuma hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Ada beberapa alasan. Yang pertama, agar makmum yang ketinggalan atau masbuk itu tidak salah faham bahwa sholat sudah selesai. Jadi kalau imam zikir ngadep ke arah kiblat, apalagi posisi duduknya posisi duduk tasyahud akhir, khawatirnya kalau ada jamaah, oh ini masih tasyahud akhir, akhirnya langsung takbir mengikuti. Jadi kalau misalnya menghadap kiblat, khawatirnya seperti itu. Makanya nanti ada anjuran berputar, apakah itu menghadap ke arah makmum atau menghadap ke arah utara, sebagai tanda bahwa sholat sudah selesai.
Nah ini, jika tidak mengubah posisi imam, bisa-bisa makmum yang tertinggal begitu masuk sholat langsung duduk tasyahud, khawatirnya seperti itu. Yang kedua, status keimaman itu sudah gugur setelah dia mengucapkan salam, sehingga tidak berhak lagi berada dalam posisi imam. Dan yang ketiga, menjaga imam dari penyakit riya. Jadi kalau tetap aja di tempat imam, khawatir saya loh imamnya, ada jamaah lagi, ini loh saya imamnya, khawatir ada penyakit riya juga. Oleh karena itu, supaya yang tiga ini terhindar semuanya, maka dianjurkan imam itu berubah posisi supaya tidak terjadi tiga hal ini. Kapan perubahan posisi itu? Nah, ini disebutkan dalam hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Jadi Rasulullah ketika telah selesai salat, beliau itu istighfar. Jadi ucapan yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah setelah salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung astaghfirullah. Beliau beristighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Jadi dari istighfar sampai Allahumma antas salam wa minkas salam itu posisi masih menghadap ke arah kiblat. Jangan langsung memutar. Baru kalau sudah selesai Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, sampai selesai baru imam berputar ke arah utara. Kalau memang tidak ada yang mau disampaikan, hanya zikir saja. Kalau nanti ada yang mau disampaikan, berputar ke arah jamaah. Bisa difahami di sini? Nah, ketika imam itu sudah berputar, makmum misalkan ada hajat boleh meninggalkan. Jadi bolehnya makmum itu meninggalkan tempat sholat, ya, ketika imam itu sudah berputar. Makanya imam itu jangan lama-lama terus menghadap kiblat. Akhirnya kan makmum enggak meninggalkan, agak dipercepat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Muter. Langsung misalkan ada makmum yang sedang ada hajat, langsung boleh meninggalkan. Jadi ketika berputar, baru makmum, adabnya makmum itu baru boleh meninggalkan. Sebelum imam berputar, adabnya adalah makmum jangan keluar. Loh Ustaz, kalau misalkan saya keluar, ya tidak masalah, karena sholat sebenarnya sudah selesai, cuma nggak sempurna rentetannya itu. Jadi ada sesuatu kesempurnaan yang hilang, yaitu apa? Adabnya itu tidak sempurna. Bisa difahami tentang perputaran arah imam? Oke, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Istilahnya namanya apa? Memutar itu namanya. Apa? Istilahnya itu namanya insiraf. Ya. Kenapa kok saya katakan tidak sempurna? Kalau misalkan ada jamaah keluar sebelum imam berputar, ada hadis. An Anasin qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin falamma qada salata aqbala alaina biwajhihi faqala ayyuhan nas. Jadi Rasul itu mengatakan, wahai manusia, inni imamukum, sesungguhnya aku adalah imam kalian, fala tasbiquni, jangan kalian ini mendahuluiku, birruku, dalam ruku', wala bisujud, dalam sujudnya, wala bil qiyam, begitu juga ketika berdiri, wala bil insiraf, begitu juga ketika insiraf, bergeser, jangan mendahului. Jadi makmum itu jangan keluar sebelum imam insiraf atau bergeser. Bisa difahami? Itu salah satu adab. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dikatakan salah satu adab makmum itu tidak meninggalkan tempat sebelum imam itu insiraf, bergeser. Baru kalau sudah bergeser imamnya, silahkan. Yang ada hajat monggo, yang pengen tetap ya silahkan. Ada pertanyaan? Monggo. Pakai ini biar jelas. Untuk mengatasi jamaah, karena kan beraneka ragam gitu. Ada di sini jamaah yang itu enggak ikut zikir, begitu salam dia langsung enggak tahu zikirnya, mungkin sambil berdiri sambil meninggalkan atau gimana. Itu usai salam langsung berdiri.
Bahkan saya juga pernah baca artikel itu saking sayangnya imam, saking perhatiannya imam terhadap jamaah, akhirnya imam itu seolah seperti keluar dari adab itu tadi, yang harusnya menyelesaikan tadi istighfar dan sebagainya itu. Akhirnya habis salam langsung menghadap ke utara. Itu gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Saking sayangnya ya, biar tetap sempurna. Ini kan masalah kesunahan. Kalau misalkan imam itu habis salam langsung pulang, boleh enggak kira-kira? Gak apa-apa. Habis salam, saya berkali-kali mengatakan, habis salam misalkan terus jogging bersama Ustaz Dedi, enggak zikir, ayo jogging bareng biar imun naik. Tuh 2, 3 muter sini sampai 5 kali. Boleh apa enggak? Boleh, cuma kurang ajar. Ngejok bola boleh, kurang ajar kalau kayak gitu ya. Imam langsung memutar karena sayang supaya makmumnya tetap dalam adabnya ya, karena kalau sudah mutar baru boleh. Ya berarti boleh apa enggak? Bolehnya boleh, cuma imamnya tidak sesuai dengan rentetan hadis. Karena yang dikatakan dalam rentetan hadis adabnya imam, jadi imam juga punya adab. Makmum ada adab, imam juga ada adab. Adabnya kapan? Ya tadi sudah disampaikan. Nabi ketika sholat setelah selesai salam, Nabi istighfar. Astagfirullah. Habis istighfar, Allahumma antas salam. Dan posisi Nabi itu masih seperti duduknya ketika sholat. Nah ini dikatakan. Baru setelah itu Nabi bergeser, insiraf. Berarti yang tidak sesuai dengan rentetan sunnahnya adalah imamnya. Kalau makmum karena melihat imam sudah bergeser, boleh. Nah biar sempurna dua-duanya, maka imam amalkan adab-adabnya sebagai imam, makmum juga amalkan adab-adabnya sebagai makmum. Imam gak geser-geser misalnya ya, masih gak geser-geser, ada makmum yang keluar karena mungkin saya gak mau zikir bareng, ya tetap seandainya pun misalkan zikirnya itu gak keras, ya tetap kita harus memperhatikan imam bergesernya kapan. Oh imam bergeser, nek gak bergeser-geser berarti imamnya itu gak tahu diri, terus ngadep kiblat terus. Makmumnya faham masalah ini, gak geser-geser, saya mau keluar gak bisa. Nah imam itu gak tahu diri. Kenapa? Akhirnya membuat adabnya sebagai makmum itu tidak sempurna. Paham maksudnya? Nah, makanya gunanya imam mengetahui ilmu itu, ya gunanya ini supaya bisa menyesuaikan. Makmum akhirnya punya adab, si imamnya juga punya adab ya, Bu. Berarti diabaikan aja ya? Apanya? Jamaahnya tadi yang langsung. Iya, imam tetap selaku imam tetap melaksanakan sesuai rentetan, tapi jangan lama-lama. Istighfarnya dibaca pakai nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya. Astagfirullah, kelamaan ngocok kayak gitu. Firullah, mau pakai tangan kayak gitu enggak usah, biasa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Enggak apa-apa kalau 1 menit 2 menit kayak tadi, enggak masalah. Ya. Ya karena memang dia aja nggak sabar gitu ya. Kalau cuma 1 menit 2 menit, tapi kalau menghadap kiblatnya istighfarnya pakai makhorijul hurufnya tajwid, astaghfirullahalazim sampai 10 menit, oh tinggal aja kalau ada imam kayak gitu ya. Itu imamnya yang nggak tahu diri. Makanya kalau jadi imam jangan lama-lama. Imam itu harus tahu keadaan makmum. Oh makmum saya ini ada yang muda, pengen cepat-cepat ngerjakan tugas, ada anak kecil pengen cepat-cepat main, ada orang tua gak kuat lama sujud, gak kuat lama ruku, ada ibu-ibu yang pengen cepat masak. Makanya yang paling afdol untuk imam itu yang biasa, yang agak cepat ya, jangan cepat-cepat, tapi jangan cepat-cepat. Subuh disambung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, itu khusus tarawih ya. Jangan semuanya disambung, biasa standar kayak Ustaz Dedi tadi. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi subuh agak panjang dikit, tapi jangan terlalu panjang. Karena apa? Khawatir ada orang sakit perut nahan, aduh gak konsentrasi. Ya biasanya itu kalau pagi-pagi itu kan ada panggilan-panggilan alam itu ya. Ya. Ya, pernah saya soalnya gak selesai yang dibaca 1 halaman, gak tahu orang sakit perut, akhirnya gak fokus. Nah, akhirnya apa? Kul huwaile gitu. Repot. Ada pertanyaan yang lain, monggo. Monggo.
Bagaimana kalau imam mengajak Al-Fatihah kepada makmum sebelum istighfar? Kalau mau ditanya bolehnya, boleh. Ya, kalau mau ditanya bolehnya, boleh. Bahkan saya kan mengatakan tadi, ngajak lari, jogging, ngajak push up bareng tanpa sebelum istighfar itu boleh. Cuma nggak pas. Boleh mau ngajak Al-Fatihah, tapi lebih afdol istighfar terlebih dahulu. Kenapa? Karena rentetan Nabi itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang diucapkan Nabi setelah selesai itu adalah Astaghfirullah. Boleh mau ngirim Fatihah gak apa-apa, tapi setelah istighfar, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Stop. Para jamaah, sebelum kita lanjutkan zikir, ada yang meminta barokah Al-Fatihah karena sedang sakit. Nah, baru gak apa-apa, baru dilanjutkan nanti. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaik. Tidak masalah. Sing penting langsung istighfar. Itu yang lebih baik. Monggo. Biasanya Kamis malam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Kamis malam Jumat. Jumat Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Saya tanya, boleh apa enggak? Bolehnya boleh. Cuma nggak pas, ya. Tetap istighfar. Kamis malam Jumat, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau mau ditanya boleh, boleh. Tapi yang lebih afdal tetap astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Meskipun singkat astaghfirullahnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu afdal. Lah kalau ustadz gimana? Sama, saya lupa, enggak istighfar. Sama aja. Saya langsung ila hadratin Nabil Mustafa. Karena apa? Mengikuti kebiasaan di masjid itu. Saya kan pendatang. Di masjid itu kebiasaannya kalau Jumat, Kamis malam Jumat langsung ila hadratin Nabil Mustafa. Saya menyesuaikan. Biar gak bingung, loh kok istighfar? Gitu. Ya. Kalau di sini kan sudah semuanya ngaji dan ngerti. Berarti Ustadz Dedi nanti astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillailahumul Fatihah. Afdal itu. Ada pertanyaan yang lain? Jadi ada waktu-waktu yang afdal, yang memang ini yang afdal. Sama misalkan antara azan dan iqamah. Kalau saya membaca Al-Qur'an antara azan dan iqamah, bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Kalau saya tanya sama doa, lebih afdal mana? Ayo, lebih afdal mana? Pilihannya antara azan dan iqamah, baca Al-Quran sama doa. Hah? Yang afdal doa. Kenapa? Ada hadis yang menjelaskan bahwa antara azan dan iqamah yang dianjurkan adalah berdoa. Tapi kalau baca Al-Quran bisa dilakukan kapan saja. Setelah sholat bisa. Antara azan dan iqamah bisa. Cuma karena ada sunnah, lakukan yang sunnah itu. Karena apa? Membaca Al-Quran bisa dilakukan kapan saja. Setelah salam bisa, setelah ini bisa, setelah ini bisa, setelah ini bisa. Gitu. Nah, ada lagi setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Karena cinta sholawat langsung, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Boleh apa enggak? Boleh. Coba saya tanya, lebih baik mana saya sama astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim sama yang saya sebutkan tadi? Ya yang astagfirullah. Kenapa? Mencontoh urutan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu juga sunnah itu. Nah, gitu. Kenapa? Yang ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli bisa dilakukan setelah zikir itu selesai. Gitu. Al-Quran juga bisa dilakukan meskipun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bagus. Cuma lebih afdal tetap istighfar. Gitu. Apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Gak ada? Kalau nggak ada jangan melotot ya, santai, santai. Biar saya juga emosi juga ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
kan kemarin ya. Zikir. Sekarang kurang. Zikir ini belum ya. Zikir sih. Zikir. Nah, berikutnya pembahasan kita adalah zikir setelah sholat. Dalam hadis itu dikatakan, la yaq'udu qaumun, tidak duduk satu kaum, yazkurunallah, mereka berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaikah, kecuali para malaikat itu mengelilingi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat menyelimuti mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketenangan hati turun kepada mereka, wa zakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut atau memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Jadi kalau kita zikir ya, ada satu kaum berkumpul berzikir, maka dapat 4 hal. Yang pertama adalah para malaikat datang langsung. Karena nanti dalam hadis yang sangat panjang, Allah itu menciptakan malaikat yang memang khusus untuk mencari majelis-majelis zikir. Nah, di sini dikatakan zikirnya itu dilakukan kapan? Apakah waktu setelah sholat? Tidak dikatakan? Enggak. Apakah di lain waktu itu? Enggak dikatakan juga. Artinya apa? Berlaku secara umum, baik setelah sholat ataupun di luar sholat, ada acara-acara yang lain, tetap mendapatkan 4 hal ini. Malaikat berkumpul, rahmat menyeliputi, hati menjadi tenang, dipuji-puji Allah di depan para makhluk yang ada di sisinya, malaikat. Innallaha ta'ala, inna lillahi ta'ala malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki malaikat, yatufuna fit turuq, yang mana malaikat itu berkeliling di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikri, mencari orang yang ahli zikir. Jadi Allah itu menciptakan malaikat yang tugasnya memang muter-muter nyari tempat orang yang berzikir. Fa idza wajadu, apabila malaikat itu menemukan suatu kaum di mana kaum itu sedang berzikir, maka mereka itu berseru, halummu ila hajatikum, marilah kalian menuju kebutuhan kalian. Disuruh sebutkan hajat kalian sebutkan. Rasulullah SAW berkata, para malaikat itu mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya sampai langit dunia. Jadi ada malaikat-malaikat kalau kita lagi zikir, lagi sholawatan, lagi baca rotibul atos, baca rotibul haddad, atau zikir bersama dan lain sebagainya, itu malaikat itu berkeliling mengelilingi kita dengan sayap-sayapnya. Terus malaikat itu sambil berseru, ayo sampaikan hajat-hajat kalian. Makanya jangan sampai kita anti sama majelis-majelis zikir, jangan sampai. Maka Rasulullah melanjutkan, kemudian Rabb mereka bertanya kepada mereka. Sebenarnya Allah sudah tahu, cuma diceritakan seperti itu. Allah itu bertanya, hei malaikat, apa yang dikatakan hambaku? Malaikat berkata kepada Allah, mereka bertasbih, memahasucikan, bertakbir mengagungkanmu, bertahmid memujimu, memuliakanmu. Allah berkata lagi, bagaimana seandainya mereka, apakah mereka itu melihatku? Tidak ya Rabb, mereka itu tidak melihatmu. Bagaimana seandainya hambaku itu melihatku? Pasti, katanya malaikat, kalau hambamu itu melihatmu, akan lebih semangat lagi untuk berzikir, akan lebih semangat lagi memahasucikanmu, mengagungkanmu, memujimu. Nanya lagi Allah, lalu apa yang mereka minta kepadaku? Malaikat mengatakan, mereka meminta surgamu. Bertanya lagi Allah, apakah mereka pernah melihat surgaku? Mereka belum pernah melihat surgamu ya Rabb. Bagaimana seandainya mereka melihat surgaku? Pasti akan lebih semangat meminta kepadamu. Jadi ada obrolan-obrolan. Lalu apa yang dia ingin berlindung kepadaku? Mereka ingin berlindung kepadamu dari neraka. Apakah mereka tahu tentang neraka? Katanya Allah, enggak, mereka belum pernah tahu tentang neraka. Bagaimana seandainya mereka tahu tentang neraka? Pasti dia akan lebih semangat untuk minta perlindungan kepadamu. Sampai ada obrolan seperti itu. Dan ini hadis sangat panjang, sampai malaikat itu berkata, ya sudah, semuanya saya kabulkan hajat-hajatnya, katanya Allah.
Malaikat satu berkata, ada satu orang dia tujuannya bukan berzikir, cuma ikut nongkrong di tempatnya orang zikir. Kebetulan perjalanan istirahat di situ. Malaikat satu mengatakan seperti itu. Allah mengatakan termasuk itu saya kabulkan hajat-hajatnya. Loh, itu berkah dari majelis zikir. Pak Freddy ya, di sini adalah majelis zikir. Pak Freddy istirahat di sini, ngerokok di luar. Pes. Termasuk, yo sekalian wes gitu loh. Berkah majelis zikir. Itu ngerokok. Ya cok ngerokok lah ya, masa ngerokok ya duduk minimal ya, meskipun tidak hajatnya untuk berzikir tetap termasuk dari apa yang dikatakan itu. Lalu kalau misalkan yang dilakukan kita setelah sholat itu berzikir dengan suara keras, apakah memang ada di zaman Nabi? Dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim itu, An Ibnu Abbasin qala anna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu, bahwa mengeraskan suara dalam berzikir ketika orang selesai sholat wajib itu sudah ada di zaman Nabi. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi zikir bareng setelah sholat dikeraskan astaghfirullahaladzim sudah ada di zaman Nabi, katanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, aku mengetahui mereka selesai sholat dengan itu apabila aku mendengarnya. Jadi Ibnu Abbas pas kecil lagi main dan mendengar, oh wes selesai sholatnya. Karena apa? Zikirnya keras pada waktu itu. Iya, sahabat Nabi. Iya. Jadi dikatakan membaca zikir dengan suara keras setelah sholat fardu sudah dilakukan para sahabat pada masa Nabi. Jadi kalau misalkan ada ini tidak ada contohnya dalam Nabi, berarti mengingkari hadis Bukhari Muslim. Ya, karena hadis Bukhari Muslim mengatakan sudah terjadi zikir, ya mengangkat suara setelah sholat itu berzikir bersama itu sudah ada di zaman Nabi. Bahkan dikatakan hadis yang lain, aktsiru zikrallah, perbanyak zikir kepada Allah, hatta yaqulal munafiqun innakum murauna, berzikir kepada Allah sampai orang-orang munafik itu berkata kalian adalah orang-orang yang pamer. Kalau namanya orang pamer kan pasti dikeraskan, paham? Wes pokoknya zikir sebanyak-banyaknya sampai orang munafik itu mengira kamu itu sedang pamer. Namanya sedang pamer kan berarti akan menampakkan suatu, berarti suaranya diperdengarkan, oh pamer itu, makanya dikeras-keraskan biar orang munafik gak apa-apa sampai ngomong seperti itu. Tapi perlu kita ketahui ada yang lain, hadis yang lain, ya, irba'u ala anfusikum, ringankan atas diri kalian, ya. Jadi jangan mengeraskan suara secara berlebih-lebihan, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tidak mendengar. Allah itu nggak bisu, cok teriak-teriak ya Rob, nggak apa-apa sebenarnya ya, cuma jangan keras-keras ya, karena kita berdoa berzikir kepada zat yang tidak bisu, tidak tuli. Allah itu maha mendengar, bahkan di dalam hati pun Allah itu dengar. Nah, dari hadis ini dua kok kayaknya bertentangan. Yang satunya mengeraskan, satunya nyuruh memelankan, betul? Nah, yang kita ini, yang kita hadapi sekarang ini perbedaannya, satunya pakai dalil yang mengeraskan. Ngono kok di zaman Nabi dikeraskan. Itu yang mengeraskan. Yang anti dengan mengeraskan, Nabi loh mengatakan jangan keras-keras. Nah, Allah itu loh maha mendengar. Gak tuli Allah itu, akhirnya memelankan, akhirnya saling serang, salah ini yang benar, yang ini benar. Nah, cari pendapat yang bijak sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mengumpulkan dua hadis yang seakan-akan bertentangan, dijadikan satu, dikompromikan. Artinya apa? Tidak terlalu keras, juga tidak terlalu rendah. Zikirnya sedang-sedang. Astaghfirullahaladzim. Nah, gitu. Juga tidak mengganggu, juga tidak terlalu hilang, langsung tiba-tiba diam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sepi. Imamnya ngelihat ke belakang, gak ono jamaah.
karena nggak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi minimal Astaghfirullahaladzim. Nah, Imam Nawawi mengkompromikan dua hadis, yang satunya mengeraskan, yang satunya jangan terlalu keras, dikompromikan. Katanya Imam Nawawi bahwa memelankan suara dalam berzikir itu lebih utama. Kalau misalkan kita mengeraskan malah riak, pelankan. Tapi kalau misalkan kita bisa menjaga tidak riak, dengan mengeraskan kita malah membuat semangat jamaahnya, keraskan, katanya Imam Nawawi. Jadi ada dua kondisi. Kerasnya itu ya jangan terlalu keras juga, kondisional, sedang. Astaghfirullahaladzim. Ya dalam ruangan masjid, Astaghfirullahaladzim. Nah itu kondisi normal. Oke, monggo ada pertanyaan, waktunya sudah habis. Saya sudah dipelototin semuanya, nggak selesai ini. Saya khawatir ada pertanyaan, Ustadz ini selesainya kapan? Malah nggak enak itu ya. Monggo ada pertanyaan, silakan. Ini kayaknya wis minta selesai ini. Cuma sindiran secara halus. Ayo pulang gitu loh. Wis kelihatan dari gerakan bola matanya itu loh. Insyaallah ya nggak apa-apa ya. Kita pelajari pelan-pelan satu-satu. Insyaallah nanti kita masuk ke bab-bab yang memang kasus-kasus. Ini ya memang babnya datar-datar. Nanti kalau sudah masuk ke bab sholat sunnah, ini yang nanti pasti akan banyak pertanyaan. Contoh, Ustadz, kalau saya sholat sunnah setelah sholat asar, setelah sholat subuh, boleh apa enggak? Coba saya tanya, boleh enggak? Boleh apa enggak? Sholat sunnah setelah sholat asar, boleh apa enggak? Kalau setelah subuh? Nah ini kan ya, gini-gini itu saya gak paham. Terlihat ini, kayaknya wis lapar ini. Nabi pernah seperti itu. Pulang-pulang dari sholat, setelah sholat asar di masjid, tiba-tiba sholat. Setelah sholat asar, nyampe di rumah Nabi sholat. Ini bilangnya nggak boleh, mau Nabi sholat. Sholat Nabi, sampai ditanya sama istrinya, loh katanya nggak boleh sholat setelah asar, kok sholat sunnah? Nabi menjawab, ini bukan sholat ba'diyah asar, ini bukan sholat setelah asar, tapi ini sholat ba'diyah duhur yang belum sempat saya kerjakan karena ada tamu. Oh, jadi bisa mengkodok sholat sunnah rawatib nanti. Syaratnya adalah ngikut kajian berikutnya. Nah, tak jawab sekarang nanti nggak ikut. Ustadz saya lupa nggak sholat qobliyah subuh, saya lakukan setelah sholat subuh, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi nanti jangan asal boleh tiba-tiba sholat setelah qobliyah subuh, setelah subuh semuanya nanti. Enggak. Syaratnya itu ada. Apa? Ikuti kajian berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.